Selamat sore Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih. Selamat datang ke rumah Tuhan. Kita awali perayaan Ekaristi dengan menyanyikan lagu pembukaan. Oh anak domba Allah tersembelih di salib, sabar setiap kala walau ditimpa aib, kau tanggung dosa dunia sengsara seluruhnya. Ampuni kami, oh Yesus. Oh anak domba Allah tersembelih di salib, sabar setiap kala walau ditimpa aib, kau tanggung dosa dunia sengsara seluruhnya. Beri kami damai, oh Yesus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus bersamamu. Selamat sore Bapak Ibu, Saudara-saudari yang sama dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa dalam Ekaristi Kudus yang kita rayakan pada perayaan Hari Minggu Prapaskah kelima ini. Lewat Ekaristi Kudus yang kita rayakan ini tentu menjadi kesempatan bagi kita untuk datang bersama-sama mensyukuri segala anugerah Allah yang boleh menyertai perjalanan hidup kita masing-masing, terlebih di dalam seluruh usaha tobat kita. Semakin dekat hari-hari di mana kita memasuki hari atau minggu sengsara dan juga selanjutnya masuk pada perayaan sukacita oleh karena kebangkitan Kristus dari alam maut. Sabda-sabda yang akan kita dengarkan mengajak kita untuk melihat dan semakin memahami bagaimana perjalanan hidup Yesus yang mengalami kehidupan duniawi, mengalami kematian, namun bangkit, yang juga menjadi bagi kita suatu daya dorong untuk terus membangun hidup kita dengan setia, agar kelak kita pun dapat mengalami kemuliaan Allah. Lewat Ekaristi Kudus ini kita bawa dalam doa kita memohon rahmat keselamatan bagi Mama Maria Rensi, 5 tahun lalu telah dipanggil menghadap hadirat Tuhan, dan juga Saudara Frediko yang telah dipanggil menghadap hadirat Tuhan 40 hari yang lalu. Sembari juga kita bersyukur bersama dengan Pak Ardi yang merayakan ulang tahun kelahirannya. Agar pantas layak perayaan kudus kita ini, mari di hadapan Allah sejenak kita sadari salah dosa kita akui dan juga memohon rahmat pengampunan Allah. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah memanggil kami untuk hidup bahagia dan kekal bersama Bapa di surga. Tuhan
kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau telah membangkitkan Lazarus sebagai lambang kemenangan-Mu atas maut dan tanda pengharapan akan hidup kekal bagi kami. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau telah mengalahkan maut dan kini hidup di sisi Bapa. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Marilah kita berdoa. Tuhan dan Allah kami, Putra-Mu telah menyerahkan dirinya sampai wafat karena kasih-Nya kepada kami. Kami mohon semoga berkat bantuan-Mu, kami hidup dan bertindak penuh semangat dalam kasih yang sama. Kami bersyukur kepada-Mu. Kasih dan berkat-Mu pula yang telah menuntun perjalanan hidup kami dalam segala keterbatasan, kekurangan, kelemahan, bahkan dosa kami. Engkau tetap hadir, mendampingi dan menuntun kami, hingga pada akhirnya kami boleh sampai pada hidup seturut dengan kehendak-Mu. Allah Bapa yang Maha Baik, kami juga bawa dalam doa kami, saudara-saudari kami, khususnya mereka yang sedang menderita karena sakit. Biarlah tangan kasih-Mu tetap nyata bagi mereka, memberikan kekuatan dan kesembuhan, agar mereka kembali dapat menjalani hidup mereka seturut dengan apa yang Engkau kehendaki bagi mereka masing-masing. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita duduk mendengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari Nubuat Yehezkiel. Beginilah firman Tuhan Allah. Hai umatku, aku akan membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu dari dalamnya. Dan aku akan mengantar kamu kembali ke tanah Israel. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Yakni pada saat aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu dari dalamnya. Aku akan mencurahkan rohku ke dalam dirimu sehingga kamu hidup kembali, dan aku akan menempatkan kamu di tanah airmu. Dan kamu akan mengetahui bahwa aku, Tuhan, yang mengatakannya dan melaksanakannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pada Tuhan ada kasih
dengarlah suara permohonanku. Pada Tuhan ada kasih setia, Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Jika engkau mengingat-ingat kesalahan, ya Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan, maka orang-orang takwa kepadamu. Pada Tuhan ada kasih setia, Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti, dan aku mengharapkan firman-Nya. Jiwaku mengharapkan Tuhan, lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Pada Tuhan ada kasih setia, Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Kalau roh Allah memang tinggal di dalam dirimu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, maka ia bukanlah milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam dirimu, maka tubuhmu memang mati karena dosa, tetapi rohmu hidup karena kebenaran. Dan jika roh Allah yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam dirimu, maka Ia telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati, akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana oleh Roh-Nya yang diam di dalam dirimu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita berdiri. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah
Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Ketika Lazarus jatuh sakit, kedua perempuan itu pun mengirim kabar kepada Yesus, "Tuhan, dia yang Engkau kasihi sakit." Mendengar kabar itu, Yesus berkata, "Penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, supaya melalui penyakit itu Putra Allah dimuliakan." Yesus memang mengasihi Marta dan saudaranya serta Lazarus. Namun, setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat ia berada. Tetapi sesudah itu, dia berkata kepada murid-muridnya, "Mari kita kembali lagi ke Yudea." Ketika Yesus tiba di Betania, didapatinya Lazarus telah 4 hari terbaring di dalam kubur. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi menemui dia, tetapi Maria tinggal di rumah. Lalu kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya." Kata Yesus kepada Marta, "Saudaramu akan bangkit." Kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Siapa saja yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Jawab Marta, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Putra Allah, yang akan datang ke dalam dunia." Kemudian ketika melihat Maria menangis, Yesus sangat terharu dan berkata, "Di manakah dia kamu baringkan?" Jawab mereka, "Tuhan, marilah dan lihatlah." Lalu menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, "Lihatlah, ia sungguh mengasihi dia." Tetapi beberapa orang di antaranya berkata, "Ia yang memelekkan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati?" Yesus sekali lagi sangat terharu, lalu pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, "Angkatlah batu itu." Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepada Yesus, "Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati." Jawab Yesus, "Bukankah sudah aku katakan kepadamu, jika engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah?" Mereka pun mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, "Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku." Sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, "Lazarus, marilah keluar." Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kafan,
dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, "Bukalah kain-kain itu dan biarkanlah ia pergi." Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus, percaya kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang sama dikasihi Tuhan, Shalom. Minggu depan kita sudah memasuki Minggu Sengsara. Maka tidak heran kalau pada Minggu Prapaskah yang kelima ini, sabda yang disajikan kepada kita semuanya berbicara tentang orang mati. Ya. Bacaan pertama dari nubuat Yehezkiel berbicara bagaimana Tuhan membangkitkan Israel untuk dapat menikmati kembali kemuliaan Allah. Bacaan kedua dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, Paulus mengajak jemaat di Roma supaya mereka hidup di dalam roh, hidup di dalam Kristus, Kristus yang hidup di dalam mereka, supaya mereka menjadi milik Kristus. Dan sebagaimana Kristus yang juga mengalami kematian lalu bangkit, demikian juga orang yang hidup di dalam roh Kristus, ia akan beroleh kehidupan. Sementara Injil mengisahkan peristiwa kematian Lazarus yang kemudian dibangkitkan oleh Yesus. Jadi, orang beriman tentu saja agar dapat meskipun mengalami kematian, untuk dapat kehidupan yang kekal, maka dikatakan dalam bacaan Injil oleh Yesus, orang harus percaya. Memang sangat sederhana, percaya. Tetapi percaya seperti apa di dalam kehidupan itu yang seringkali menjadi kemudian sulit. Seringkali kita gagal paham, mewujud nyatakan kata percaya di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang beriman. Percaya dalam arti bukan sekedar, ya, saya percaya. Percayakah engkau akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi? Ya, saya percaya. Percayakah engkau akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita? Ya, saya percaya. Percayakah engkau akan Roh Kudus? Saya percaya. Percayakah engkau akan kebangkitan? Saya percaya. Itu kan yang sering kita sebut, ucapkan dalam perayaan-perayaan Ekaristi kita lewat syahadat kan? Doa iman, doa kepercayaan kita. Tetapi sejauh mana kepercayaan itu sungguh nyata dalam hidup kita, inilah yang pada minggu kelima Prapaskah ini Yesus ingin tanamkan secara nyata di dalam hidup pengikutnya. Lihatlah bahwa dalam peristiwa kematian Lazarus dikatakan Yesus ya secara personal, relasi Yesus dikatakan mengasihi Lazarus dan keluarga Lazarus, Maria dan Marta. Dan dengan itu ya tentu saja Yesus tidak ingin, apa istilahnya kalau kita sekarang, KKN,
Karena dia mengasihi keluarga itu, lalu dia tidak mau supaya Lazarus itu tidak meninggal seperti harapan orang Yahudi tadi itu. Mereka bertanya, ia yang memelekkan mata orang buta, tidakkah ia dapat bertindak supaya orang ini tidak mati? Tapi Yesus tidak melakukan hal itu. Ketika Yesus mendapatkan kabar dari Marta bahwa Lazarus sakit, ia yang engkau kasihi sakit, dan dikatakan Yesus tidak langsung menjenguknya kan. Lazarus ketika meninggal, bahkan dikatakan setelah 4 hari dalam kubur, lalu Yesus datang ke tempat itu. Dan sangat jelas dalam Injil disampaikan tadi bahwa sesungguhnya itu dilakukan oleh Yesus. Yesus membangkitkan Lazarus dari kematian untuk memperlihatkan secara nyata kepada orang-orang yang selalu tidak percaya, khususnya bagi orang Yahudi dikatakan dalam Injil tadi, bahwa dia yang adalah utusan Allah, ia adalah Allah yang hadir dalam dunia, yang mempunyai kuasa atas hidup dan maut dan kehidupan. Tetapi orang tidak percaya, meskipun hal itu telah diwartakannya, tetapi orang tetap tidak percaya. Dan lewat itu, peristiwa itu ketika ia membangkitkan Lazarus dari kematian, ia ingin sungguh menegaskan bahwa ia mempunyai kuasa atas maut. Yesus sendiri belum mengalami hal itu, tetapi ia membangkitkan Lazarus juga menjadi tanda atau persiapan pemahaman pengikut-pengikutnya, supaya ketika Yesus sendiri mengalami hal itu, kematian, para pengikutnya atau orang-orang yang percaya tidak lagi bimbang, tidak lagi ragu, tetapi tetap percaya karena peristiwa kematian Lazarus dan kemudian ia membangkitkannya sungguh nyata. Nah, lewat peristiwa ini orang dihantar pada suatu pemahaman perjalanan karya penyelamatan Allah dalam diri Yesus Kristus. Bahwa orang yang percaya kepada Allah itu, yang namanya masih hidup di dalam kedagingan seperti dikatakan Rasul Paulus dalam bacaan kedua, pada akhirnya akan stop pada namanya kematian. Ya, stop pada namanya kematian. Kedagingan itu di mana roh hidup juga di dalamnya, pada akhirnya akan berhenti pada namanya kematian. Tetapi kematian itu tidak menjadi titik akhir dari perjalanan hidup orang-orang beriman. Peristiwa kematian hanyalah suatu proses di mana hidup yang dijalani oleh manusia dalam kedagingannya lalu dihidupi oleh roh dapat beralih dari kehidupan duniawi ini kepada kehidupan yang kekal. Lihat apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus bahwa itu hanya bisa terjadi ketika manusia hidup di dalam dunia dalam kedagingannya itu, roh Allah lah yang berkuasa di dalamnya, bukan dagingnya. Roh Allah lah yang menguasainya. Sehingga ketika kedagingannya itu berhenti dengan kematian, kehidupannya akan berlanjut dengan kehidupan yang kekal. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, kalau kita menarik benang merah dari bacaan pertama dari nubuat Yehezkiel, di sana sangat jelas Allah ingin menampakkan bahwa ia sungguh berkuasa atas kehidupan ini. Ia menguasai pula maut. Dan dikatakan apa yang memberikan kehidupan kepada bangsa Israel yang telah tinggal tulang-tulang ini dikatakan, aku akan memberikan rohku ke dalam dirimu sehingga kamu hidup kembali dan aku akan menempatkan kamu di tanahmu. Begitu roh dihembuskan, hidup.
Ya, sama dengan ketika manusia pertama diciptakan kan? Diciptakan dari tanah liat, ketika roh dihembuskan maka hidup. Sebenarnya ini sudah kita bisa melihat benang merahnya dari awal penciptaan, bahwa kehidupan kita itu tidak ada artinya tanpa ada roh di dalamnya. Ya. Maka tidak heran kalau orang biasa mengatakan kalau kita tidak dikuasai roh, kita itu seperti angin berlalu saja, atau seperti patung-patung saja berjalan ke sana kemari tanpa roh. Nah, biasanya kalau orang tidak punya rasa-rasa terhadap sesamanya, tidak ada punya kepedulian kepada sesamanya, meskipun dia sudah melihat sesamanya menderita, tapi tidak ada rasa peduli kepada sesamanya, itu sama dengan daging yang berjalan tanpa roh, hanya dilewati napas udara saja sehingga hidup. Tetapi orang yang di dalamnya ada roh Allah, maka ia pasti akan mempunyai belas kasih. Seperti Yesus yang kemana ia pergi, di sana ia menunjukkan belas kasih kepada sesamanya. Ia menolong, ia memberi makan, ia memberi minum, memberi pakaian dan lain sebagainya. Itulah orang-orang yang hidup meskipun dalam kedagingannya tetapi dituntun oleh roh. Dan oleh Rasul Paulus dikatakan, orang yang hidup dituntun oleh roh, roh Kristus itu sungguh hidup di dalam dirinya, maka dikatakan, maka tubuhmu memang mati karena dosa, tetapi rohmu hidup karena kebenaran. Dengan kata lain, Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, kalau kita mau menyimpulkan 3 kutipan sabda Allah ini, oleh karena kasih Allah, Ia memperkenankan kita hidup di dalam kedagingan ini, tetapi dengannya Ia mengharapkan dalam hidup kedagingan kita, baiklah kita dituntun oleh roh, atau biarlah roh Allah itu hidup di dalam diri kita, sehingga roh Allah itulah yang akan membawa kita untuk dapat menikmati, menyaksikan kemuliaan Allah untuk kehidupan yang kekal. Orang beriman baru akan sampai menikmati kemuliaan Allah ketika senantiasa dituntun oleh roh Allah itu sendiri. Karena hanya roh Allah lah yang dapat memampukan kita untuk dapat melihat, menyaksikan kemuliaan Allah. Hanya roh Allah lah yang dapat memampukan kita untuk sampai pada kehidupan yang kekal yang kita harapkan ketika kita dibaptis. Kita mengharapkan kehidupan kekal dan kita usahakan dalam hidup di dunia ini bagaimana kita sampai ke sana. Dan dengan itu dikatakan Rasul Paulus, biarkan dirimu dituntun oleh roh. Biarkan dirimu dimiliki oleh roh Kristus, dan biarkan dirimu memiliki roh Kristus itu, supaya roh itulah yang menuntun kamu pada kebenaran, sehingga pada akhirnya kamu dapat menikmati kemuliaan yang oleh roh sendiri akan nyatakan kepada kamu. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, semoga sabda-sabda Allah ini yang kita dengar dan kita renungkan ini memberikan kita peneguhan untuk terus mau berjuang menjalani hidup kita dalam segala keterbatasan, kelemahan, kekurangan, bahkan kedosaan kita, membuka diri untuk senantiasa dituntun oleh roh, sehingga kita dapat sampai pada janji keselamatan Allah untuk kehidupan yang kekal. Semoga demikian. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, mari kita bangkit berdiri, kita meneguhkan kembali iman kepercayaan kita dengan mendoakan doa iman syahadat yang singkat. Aku percaya
akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Mari kita sampaikan pula doa-doa permohonan kita. Saudara-saudari terkasih, marilah berdoa kepada Bapa kita di surga, Allah sumber kehidupan, agar kita boleh hidup dalam harapan dan kasih-Nya. Marilah kita mohon kepadanya, Allah sumber kehidupan, dengarkanlah doa kami. Allah sumber kehidupan, dengarkanlah doa kami. Bagi gereja umat Allah, ya Bapa, semoga kami sebagai umat Allah saling mendukung serta maju bersama, penuh harapan menuju masa depan yang lebih baik dalam Kristus. Marilah berdoa kepada Tuhan. Allah sumber kehidupan, dengarkanlah doa kami. Bagi orang-orang yang hidup tersisih dari masyarakat, ya Bapa, semoga kami melepaskan serta membebaskan orang-orang marginal dari belenggu ketidakadilan, kemiskinan, ketergantungan, dan kelaparan. Marilah berdoa kepada Tuhan. Allah sumber kehidupan, dengarkanlah doa kami. Bagi nusa dan bangsa kita, ya Bapa, semoga bangsa kami bekerja dengan jujur, adil, dan rukun demi hari depan yang lebih stabil. Marilah berdoa kepada Tuhan. Allah sumber kehidupan, dengarkanlah doa kami. Bagi para lanjut usia, ya Bapa, semoga para lanjut usia menjalani hari tua mereka dengan tabah, dengan tidak menyesali masa lampau, melainkan mengharapkan hari depan penuh kebahagiaan yang dipersiapkan oleh Tuhan. Marilah berdoa kepada Tuhan. Allah sumber kehidupan, dengarkanlah doa kami. Bagi kita semua yang hadir di sini, serta bagi seluruh umat Kristiani, ya Bapa, semoga kami menghargai kehidupan bukan hanya sebagai anugerah yang kami terima dari-Mu, tetapi juga sebagai tugas. Semoga segala daya dan kekuatan kami pakai untuk menjadikan hidup kami bermakna bagi diri kami serta sesama. Marilah berdoa kepada Tuhan. Allah sumber kehidupan, dengarkanlah doa kami. Bagi kita sendiri, ya Bapa, semoga dalam segala keadaan kami tetap menjadi umat yang bergembira karena Kristus hidup di antara kami. Marilah berdoa kepada Tuhan. Allah sumber kehidupan, dengarkanlah doa kami. Bagi saudara-saudari kita yang telah dipanggil menghadap hadirat Tuhan, khususnya Mama Maria Rensi, 5 tahun yang lalu telah dipanggil menghadap hadirat Tuhan, dan juga Saudara Frediko yang 40 hari lalu telah dipanggil menghadap hadirat Tuhan. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau menawarkan rahmat kehidupan kekal kepada kami umat-Mu, dan itu sungguh menjadi nyata bagi umat-Mu jika ia percaya. Saudara kami yang telah menjalani hidupnya dalam iman kepada-Mu, telah memperjuangkannya, sampai pada akhirnya Engkau telah memanggil mereka kembali dari dunia ini, dari tengah-tengah keluarga. Semoga apa yang mereka rindukan, apa yang mereka percaya, dan apa yang telah mereka usahakan dalam kehidupan keseharian mereka, sungguh Engkau nyatakan bagi mereka, agar mereka dapat menikmati kemuliaan-Mu untuk kehidupan yang kekal.
Dan sekiranya ada kelemahan, kekurangan, bahkan dosa-dosa mereka yang akan menghalangi untuk dapat menikmati kehidupan kekal ini, kami mohon kepada-Mu ya Allah, semoga Engkau menganugerahkan rahmat pengampunan-Mu bagi mereka. Marilah berdoa kepada Tuhan. Allah sumber kehidupan, dengarkanlah doa kami. Kita juga bersyukur bersama dengan saudara-saudari kita yang merayakan ulang tahunnya, dan juga bersama dengan Pak Ardi. Ya Bapa yang Maha Baik, syukur pujian kami aturkan kepadamu atas rahmat kehidupan yang boleh Engkau nyatakan bagi kami masing-masing, teristimewa bagi mereka yang pada kesempatan ini sungguh berbahagia atas bertambahnya usia. Rahmat kehidupan yang Engkau percayakan kepada mereka kiranya boleh semakin meneguhkan mereka untuk menjalani hidup mereka, dan terlebih sungguh dapat semakin menyadari bahwa perjalanan hidup dan rahmat kehidupan itu berasal daripada-Mu. Dan semoga Engkau juga nyatakan berkat-berkat-Mu dalam kehidupan mereka selanjutnya, di dalam keluarga, pekerjaan, usaha, dan pelayanan-pelayanan mereka. Marilah berdoa kepada Tuhan. Allah sumber kehidupan, dengarkanlah doa kami. Allah sumber kehidupan, kami mohon bebaskanlah kami dari egoisme kami yang sempit, dan tolonglah untuk hidup dan berharap dengan kasih yang lebih kuat daripada maut, oleh karena Tuhan kami Yesus Kristus yang telah bangkit dan hidup bersatu dengan Dikau serta bersama dengan kami kini dan sepanjang masa. Amin. Kita lanjutkan perayaan kudus kita dengan liturgi Ekaristi.
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah yang Maha Kuasa, kabulkanlah doa-doa kami, hamba-hambamu yang telah Engkau terangi dengan ajaran iman Kristiani. Murnikanlah pula kami dengan daya kurban ini, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Sebab melalui sengsara Putramu yang menyelamatkan, seluruh dunia menjadi sadar untuk mengakui keagunganmu. Karena dengan kekuatan salib yang tak terperikan, nyatalah pengadilan atas dunia dan tampaklah kekuasaan Dia yang disalibkan. Maka Tuhan bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami dengan sukacita memuliakan Dikau sambil bernyanyi. Kuduslah Engkau Tuhan sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara, dengan rela Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur kepadamu, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan Daku." Agunglah misteri iman kita.
Penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitan-Mu, Engkau telah membebaskan kami. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepada-Mu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan pada-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu.
Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Lihatlah anak domba Allah. Lihatlah dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang dalam perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
satukan kami dalam perjamuan-Mu dengan makan roti ini kami pun serta dalam perjamuan akan hidup kekal. Bagai yang Engkau janjikan pada para rasul-Mu, dan kami percaya tulus hati Dikau tak ingkar janji. Tuhan, Kau satukan kami dalam perjamuan-Mu dengan makan roti ini kami pun bersaudaralah. Kalau Kau serahkan roti pada para murid-Mu, Engkau nyatakan penuh cinta, terimalah hidupku. Itulah tanda cinta-Mu bagi kami umat-Mu. Kini kami satu dengan Dikau, kan mengabdi saudara. Tuhan, Kau satukan kami dalam perjamuan-Mu dengan makan roti ini kami pun bersaudaralah. Marilah kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa, kami telah menyambut tubuh dan darah Putra-Mu terkasih. Maka kami mohon semoga kami senantiasa diterima sebagai anggota tubuh Kristus Putra-Mu yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Kita duduk mendengarkan penyampaian paroki. Pengumuman gereja Sabtu 25 Maret dan Minggu 26 Maret 2023. Pertama, pengumuman kolekte. Kolekte gereja 18-19 Maret 2023, Rp25.202.000. Kolekte pembangunan Rp9.620.000.
Kolekte Jumat 17 Maret 2023, Rp2.655.000. Sumbangan dari Yohanes P. Since Sinjai Rp2 juta. Aksi puasa pembangunan Rp11.788.000 dengan amplop 264 lembar. Kedua, pertemuan lansia diadakan hari Sabtu 1 April 2023 jam 9 pagi di Aula Gereja lantai 1. Ketiga, Sentra Evangelisasi Pribadi KAMS membuka pendaftaran untuk kelas misi evangelisasi kedua. Semua umat Katolik diundang untuk ikut belajar menjadi saksi Kristus, sekaligus mengalami relasi pribadi dengan Allah Tritunggal. Kelas akan diadakan secara online setiap hari Kamis pukul 19 sampai 21. Biaya pendaftaran dan buku Rp250.250. Jika ada pertanyaan, silahkan menghubungi Elizabeth dengan nomor telepon 0851 0223 0222. Informasi lengkap silakan lihat pada flyer. Keempat, Minggu Palma akan diadakan pada hari Minggu 2 April 2023 dengan jadwal sebagai berikut. Misa pertama jam 7 pagi, misa kedua jam 10 pagi, misa ketiga jam 5 sore. Dan misa malam minggu akan tetap diadakan seperti biasa pada pukul 18 atau pukul 6 sore. Umat dipersilahkan untuk membawa daun palmanya masing-masing pada hari Sabtu dan Minggu. Penerimaan sakramen tobat dapat diterima pada hari Senin dan Selasa. Ibadat dimulai pukul 17.30. Demikian pengumuman gereja minggu ini. Terima kasih kepada segenap petugas liturgi, petugas kolektan, petugas tatib, prodiakon, dan juga segenap umat yang telah hadir ambil bagian dalam perayaan Ekaristi Kudus ini. Dan mari Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, kita akhiri seluruh rangkaian perayaan Kudus kita ini dengan menerima berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pulanglah, misa sudah selesai. Syukur kepada Allah.